kan ketangkep nih, diinterogasi, di strum 3 kali. Aku tipikal anak yang kalau udah kena sendiri udah aku nggak libatin temanku, nggak mau cepu ya. Kelemahanku ibuku lagi. Ibuku diundang datang. Di titik aku nggak percaya Tuhan, mah percaya Tuhan, tapi ibuku bawa aku buat percaya Tuhan. Jadi gini. Ikomang Ariasa. Ini tempatnya keren banget nih. Bukannya Komang yang lagu itu ya? Oh, bukan. Bukan. Ini Komang Ini Komang beneran nih. Ini Komang seorang penggerak. Bener. Ya, sih? Penggerak apa ini? Penggerak generasi, ya kan, memberkati generasi. Benar. Banyak hal yang udah dilakukan buat membangun generasi. Benar. Ya. Kisahnya keren nih. Keren. Orangnya keren. Tempatnya keren juga nih. Iya. Kita ada 2 motor nih. Ini bukan motor beat belakang nih. Ini custom apa ini namanya, Komang? Ini Ninja 250 mono. Jadi dia single mono yang kita custom. Punya dia nih. Ini KLX ya. Ya, KLX 150 yang L. Masih banyak guys, tuh motor sih. Masih banyak motor yang nanti sama Arya tahu gimana. Oke, Mang, gini Mang, kan kita udah sering ngobrol di Kaino, Kanando, sering ngobrol sama Komang banyak cerita tentang kehidupan lama Komang. Di mana narkoba beribut sama orang tua terus nah, itu gimana sih ceritanya gitu? Kok sampai Komang bisa terjun di dunia kayak gitu dan Komang melakukan hal-hal yang kayak mungkin ribut sama orang tua dan lain sebagainya. Iya benar. Awal mulai gimana? Oke, jadi awal mula itu sebenarnya waktu di aku kelas 1 TK kelas 1 tuh masih oke hubungan dengan papa, mama. Naik ke kelas 2 tuh papa kan punya waktu itu. Jadi maksudnya dia punya usaha segala macam. Dan dimana di satu titik itu dia lupa diri. Lupa diri maksudnya ketika dia punya segalanya, dia gampang untuk dapetin hal-hal yang dia inginkan. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa dia punya luka yang sama kakekku. Jadi Kepahitan gitu kemarin. Kepahitan juga. Itu ceritanya itu panjang tuh, papa. Dan dimana akhirnya aku yang kena sebagai anak dan adik-adikku yang lain dengan kakakku yang almarhum juga kena imbas. Dimana lukanya dia itu yang benar-benar menyerang kita lah. Yang dimana aku nggak suka banget sama dia. Nikah 3 kali, ibu suka dipukulin, dan kita juga suka dipukulin waktu kecil, dan kondisi waktu itu masih kecil, kita nggak bisa ngelawan kan, misalnya nangis. SMP kamu? Bukan, SD. Dan keluar dari rumah tuh kelas 2 SD karena aku nggak nyaman sama rumahku. Kelas 2 SD? Kelas 2 SD. Udah keluar. Punya tato pun kelas 2 SD. Tato pertama ini. Apa tuh? Tengkorak ditancepin pedang nih. Tengkorak? Tancepin pedang. Dulu pas selengan umur SD ya. Di kelas berapa? Kelas 2? Kelas 2 SD. Maknanya apa tuh? Maknanya waktu itu ya ngikutin tren aja punya tato gitu loh. Karena waktu itu bergaulnya tuh nggak seumuran. Itu SD tatoan tuh? Tatoan. Buset, untung bukan Doraemon tatonya. SD kan suka kartun ya? Iya, biasanya kalau kelas 2 SD, gue nggak kepikiran tengkorak. Apaan? Gue kepikiran kayak uang jajan, kartun, kayak apa. Iya, makanya untung bukan Doraemon. Shinchan. Atau Shinchan, bayangin. Muka Shinchan tatoin nih. Iya. Nah ini berarti Komang udah begitu cukup gelap ya, sampai berpikir tato. Nggak, anak SD ditatoin udah kacau. Iya, itu guru nggak ngomel? Ya, aku dikeluarin SD itu 4 kali. SD dikeluarin 4 kali? 4 kali. SD pertama di SD 3, SD 10, SD 14, sama SD 10 kalau nggak salah. 4 SD. Berprestasi sekali Komang ya? Iya, nggak diterima. 4 kali keluar dan
Alasan itu apa biasanya? Tato atau Tato. Jadi guru bilang, aku kan punya temen nih. Banyak kata-kata yang buat aku waktu itu ngelukain aku. Jangan bergaul sama dia. Dia orangnya rusak, tatoan segala macam, keluarganya kacau. Oh gitu. Iya, dan jadi akhirnya aku mutusin buat nggak sekolah deh. Mutusin itu tuh karena kesel sama teman-teman atau Teman-teman karena sedih sama keadaan keluarga dan lain-lain. Iya, sedih juga dengan mereka dan aku nggak bisa ngelawan apa-apa. Dan semakin aku tinggal di rumah, semakin aku jadi anak yang hancur hati, ya depresi. Mungkin kalau masih lama di rumah depresi mungkin ya kali ya. Bisa Di rumah depresi. depresi, Kalau zaman sekarang bilang mental health. mental Iya. health. Di rumah depresi, di luar juga bully ya. Dibully. Wih, berarti kelas 2 SD udah keras juga kehidupan ya. Nah. Penolakan udah kelas 2 SD gue gak kepikiran itu loh. Kagak. Gue pikiran keluar gulung. Iya, kelas 2 SD mah penting jajan, main gimbot waktu itu kan. Iya. Dan kelas 2 SD itu pergi dari rumah nongkrongnya sama anak-anak SMA yang udah bandel nih. Wush. Pagi minum. Tuh zaman itu kita ngarak dah namanya. Oh, karena Tapi- Air bau perdamaian. asli ya. Air perdamaian ya. Tapi waktu itu belum ilegal sekarang ya. Oh gitu. Oh, Jadi kita belinya Lu boleh sembunyi-sembunyi. masuk, lu boleh masuk ke bandara. Tahu gue nih gitu. masa ada nyirinya dibatasin nggak ya? Enggak. Nggak ada. Bebas. Itu jadi udah termasuk masuk oleh Bali. Hmm. Masuk bandara bebas. Bebas beli. Soekarno Hatta kena kali ya gimana? Enggak juga. Ya juga tahu gue sih gitu kan. Tahu gue ya. Oke. Jadi dari situlah waktu tatoan ini sebenarnya kondisi aku lagi mabok. Oh, oke. Aku bilang sama tukang tato, nanti kalau aku mabok tatoin ya gambar tengkorak isi pedang gitu aja ceritanya waktu itu. Dan mabok nggak sadar kan, paginya udah tatoan. Paginya udah tatoan. Paginya udah tatoan karena baru sadar kan. Untung bukan buah mawar ya. Iya. Berarti gini ya, dari kekecewaan sama orang tua karena orang tua semena-mena, pada akhirnya keluar daripada rumah dan di sekolah pun juga dibully. Dibully waktu Dan itu. pada akhirnya memutuskan untuk bergaul dengan anak-anak SMA yang udah suka minum, Iya. bahkan Seks bebas itu juga. bebas sampai satu titiknya ditato Ditato. sebagai bentuk pemberontakan. Iya. Makanya penting, Benar. makanya penting banget untuk namanya kita sebagai orang tua ya itu harus ngerti bahwa anak itu kita nggak bisa semena-mena. Benar. Jadi kerusakan anak itu bukan ditentukan di Iya. sekolah, Iya. tapi di awal dari keluarganya. Iya. Ya benar. Karena gue yakin pergaulan sama seburuk apapun dalam keluarga yang baik, Iya. jadi anak yang baik kok. Karena segala sesuatu dibentuk di keluarga kan. Iya. Oh, gitu budaya. Nah, apa namanya? Komang kelas 2 SD ini udah ngeri banget ya. Nah, kira-kira apa sih Komang yang paling parah kali? Yang paling parah aku gitu. Tapi nggak apa-apa kalau emang nggak mau di-up di sini. Semoga sih mau ya. Yang paling parah ya waktu itu udah kenal narkoba. Dari mulai? SD itu udah masuk ke narkoba. Nyimeng. Waktu itu inek. Oh udah Oh. ini. Udah inek. Obat ini. Obat ya. Waktu itu udah inek. Ah. Karena teman-teman SMA kan waktu itu gaul-gaulnya ya pakai inek gigit setengah gitu. Ya dari itulah kenal narkoba juga. Berkembang gimana gitu? SD berkembang pasti makin ini. Ya makin naik dan sebenarnya nato lagi akhirnya. Nato lagi karena luka itu. Aku pikir setiap rasa luka yang aku sakiti mungkin nggak sesakit yang badannya aku tato. Itu mau gue tanya. Oke. Misalkan Keno nih. Kalau Iya. gue itu, kalau aku itu, kalau misalkan sempat ngalami penolakan di rumah. Mm-mm. Jadi pelariannya cari vandalisme itu. Validasinya adalah di berantem. Berantem di jalanan, tawuran itu validasi. Nah, Komang itu apakah hal yang sama gitu, mencari pengakuan dengan cara ditato biar orang lihat kan ngerasa ditolak nih, Iya. tapi pakai ini kayak kelihatan jagoan, diterima banyak orang atau Enggak. Atau validasi ini ya? Apa namanya? apa alasannya berarti kalau ditato itu? Karena waktu itu aku sakit kan, sakit hati dengan semuanya, dengan keadaan, dengan segalanya. Ya udah sekalian aja aku sakitin badanku dengan tato. Kalau bisa sebanyak mungkin. Dulu kepikiran sampai di kepala, sampai di wajah aku fullin. Ada ibu yang nangis. Kelemahanku adalah ibuku. Oh, Komang sayang banget sama ibu ya? Sayang banget. Aku anaknya yang
dididik sama ibuku dari kecil yang Oh, apa-apa tentang ibu lah. wow. Iya. Nah, dulu Komang, aku pernah dengar cerita gini. Sampai satu titik orang itu nyari narkoba tuh ke Komang katanya. Iya, nyari ke aku. Itu gimana? Berarti ini dong, Pak. BD bisa dibilang. Nyetok lebih tepatnya. Oh, nyetok. Ya karena waktu itu, Bahasanya reseller atau pedagang kali ya? Reseller itu ya? Nyetok itu gimana? jadi aku beli banyak. Awal beli banyak. Oh iya reseller. Beli banyak karena buat kebutuhan sendiri. Oh, buat dipakai sendiri. Benar, Makin banyak, akhirnya nyetok gitu ya? nyetok. Dan teman-teman pada nyariinnya aku. Dan aku juga ngerusak teman-temanku sendiri. Itu teman-teman nyari buat beli atau dibagi gratis? Pertama gratis dulu. Pertama gratis dulu supaya mereka kecanduan. Oke. Setelah mereka kecanduan, mereka bingung cari barangnya ke aku. Wih. Dan di situ aku bisa jual. Bedanya sama BD apa? Ya mungkin aku mainnya lebih sedikit dan lebih rapi kayaknya. Oke, tapi Oh. kena nggak di main itu? Kena, Kena hukum? ketangkep malah. Ketangkep di sini di daerah Sidakari ya. Ketangkap tuh? Ketangkep. Umur berapa tuh, Bang? 20 atau 19 deh, saya lupa sekitaran itu. Udah lulus SMA berarti. Aku SMA nggak kejar paket akhirnya kan. Kejar pakai paket. Iya, Ketangkap umur 19 tahun nih. 19 tahun. Masuk itu tuh. Berapa lama? Pas. Ya, itu ada cerita yang menarik di situ. Apa tuh coba ceritain? Jadi kan ketangkep nih, diinterogasi, Iya. di strum 3 kali. Dia- Strum? Strum 3 kali sampai pingsan. Gimana sih di room apa? Tahu kan strum jeret gitu. Oh iya. Aku kena itu 3 kali Kenapa di room? karena Buka mulut ya? ya buka mulut. Dan aku tipikal anak yang kalau udah kena sendiri udah aku nggak libatin temanku. Oh, nggak mau cepu ya? Nggak mau cepu ya. Nah, terus? Setiap kawan parah ya? Ya. Dan akhirnya kelemahanku ibuku lagi. Aha. Ibuku diundang datang. Oh, gua pinter juga polisi ya. Iya. Dan di situ tuh Runtuh langsung. di titik aku nggak percaya Tuhan sama percaya Tuhan, tapi ibuku bawa aku buat percaya Tuhan. Jadi gini, Oke. ibu datang. Sesimpel ini dia ngomong dan ibuku nggak pinter ngomong loh. Orang yang nggak jago ngomong, nggak bisa ngomong malah. Dan ibuku bilang kayak gini, lebih baik ibu nggak punya apa-apa daripada nggak punya kamu, daripada ibu punya apa-apa tapi nggak punya kamu. Wow. Di situ aku langsung dalam hati ini bilang, ini siapa kalau emang bener ada Tuhan, tolong kasih aku satu kali kesempatan dan aku bakal ngerubah semuanya dan aku bakal jadi anak yang taat dan berbakti sama orang tua, apapun resikonya dan harus pun memaafkan, aku lakuin. Dilakuin kan, itu 2017 dan pada akhirnya kejawab. Polisi ini kayak ngelepasin aku. Oke. Ngelepasin aku di pagi itu. Dan aku sembunyi ceritanya. Sembunyi ke pedalaman. Oke. Sampai 2018 Agustus gempa Lombok. Oke. Gempa Lombok dipanggil, diajak sama teman-teman untuk respon bencana gempa di Lombok. Di Komang ini kan, Komang tuh kadang Komang kan kasih orang bertobat tujuannya untuk menjangkau apa yang dialami juga gitu kan. Iya. Paulus menjangkau orang-orang non Yahudi gitu. Iya. Nah Komang tuh pecandu, melayani ex pecandu. Iya, bercandu. Tantangannya apa sih biasanya Komang? Tantangannya ya karena mereka masih ada di dunianya mereka. Dan Oke. tiap malam tuh barang itu berkeliaran di mana-mana. Jadi gini, ketika mereka nggak bergaul sama aku, otomatis bergaulnya sama orang lain kan? Nggak bergaul sama Komang, bergaul sama orang lain? Iya, Jadi Komang udah berhenti Oke. nih. Dia nyari ke orang lain. orang lain. Oh, oke. Jadi nyari barang di mana? Karena aku udah nggak pegang barang sama sekali dan aku mutusin buat nggak pegang barang sama sekali. Dan mereka nggak bisa terima sebenarnya ketika aku berubah seperti itu ya. Karena udah nggak asik lagi mungkin menurut mereka. Karena narkoba itu asik sebenarnya. Jujur asik banget. Dimana kayak ketika kita udah pakai sabu nih, kesenangan kita naik 1000 kali lipat, kita lupa diri.
Oh iya, sabu tuh bikin happy ya. Happy, seneng segala Nggak macam. tidur lagi kan. Nggak tidur, begadang. Jadi kayak Tuhan jagain bumi gitu loh. Jadi emang nggak tidur kalau pakai sabu, tahu gua. Lu kan nyabut tiap hari no. Nyarapan bubur. Sarapan. Nggak, Pakai kacang banyak lagi. gua pernah nonton ini apa namanya Selain Nggak Ada Matinya. Nah, Nah, mereka tuh bisa gara-gara make nih di film ya, dia bisa rekaman di Anyer itu puluhan lagu tuh. Iya. Nah, sampai ada 2 orang yang nggak make sampai kecapean. iya. Gitu. Jadi tantangannya sih gimana cara dia benar-benar lepas ya gitu. Iya, bener-bener lepas dan aku harus ada selalu di sampingnya dia. Fungsi kehadiran Komang bagi dia itu kira-kira apa sih Komang? Ya kembali lagi mengingatkan, Oke. mendoakan, Aha. mengarahkan. Jadi 3 fungsi itu yang selalu aku coba terapin di mereka. Aha. Dan syukurnya banyak juga yang ngikutin gayaku. Begitu. Kalau kamu ketika mereka ngikuti gayaku, pasti mereka bakal dibenci di circle-nya mereka. Oh gitu ya. Itu pertarungan ya. Iya. Jadi kalau namanya ex pecandu mau nggak mau harus keluar dari circle itu atau? Sebenarnya itu pilihan mereka mau keluar atau enggak. Kalau aku, Oke. kalau aku tuh masih ada di circle orang yang make. Tujuannya untuk mau jangkau lah ya atau Iya. mau melayani mereka lah gitu ya. Jadi gini, yang aku lihat itu hatinya mereka, bukan barang yang mereka pegang. Oke. Karena mereka perlu ditolong, Iya benar. bukan dijudge segala macem. Oke. Karena mereka di situ kayak pasti punya luka tentang apapun ya, makanya larinya ke narkoba. Tapi di mana aku sebagai teman mereka selalu hadir untuk mengingatkan di mana kayak ini nggak baik. Aku selalu kasih pandangan, ingat orang tua kalian di rumah, ingat istri kalian. Apa kalian tega ninggalin mereka di penjara cuman gara-gara barang yang sekecil ini? Banyak yang udah beristri juga ya. Banyak Punya teman-teman. anak mungkin juga ada. Ada. Jadi di mana fungsi mengingatkan itu penting. Jadi bayangin nih kalau orang PS pecandu itu dengan keadaan yang berat gitu ya, Iya. susah tinggalin. Plus nggak ada orang kayak Komang. Iya. Perfect tuh. Hmm. Ya kan? Hancur banget jadi itu be. Jadi dengan kata lain, hancur pertobatannya Komang, Tuhan pakai Iya. untuk jadi guardian angel mereka Iya. yang belum bertobat. Bener. Terus Komang gimana jadi? Ya di situ ya nggak gampang kalau mau bikin ex pecandu itu buat berhenti nggak gampang. Tapi di mana konsisten kita ada buat mereka karena Tuhan aja juga banyak penolakan lagi Iya. apalagi kita manusia ya. Sabar dan murah hati ya. Benar, karena kata sabar buat kita tuh harus terus kita ucapin, terus kita terapin, terus kita lakuin karena nggak gampang. Bener. Itu sih yang buat aku kuat sampai detik ini ya. Nah, dari yang Komang layani, yang Komang bantu, udah ada yang bertobat kah? Bahkan sampai jadi sesuatu kan biasanya orang Iya. habis dari kena narkoba sembuh belum tentu bisa jadi apa-apa ya. Iya. Yang jadi hidupnya ya sembuh aja puji Tuhan. Iya benar. Sampai menjadi dalam tanda kutip kalau secara dunia dilihat sukses ada gak? Jadi barista ada, temen dia Barista pakai. tuh ya? Jadi ya, barista ada. Itu apa? Mau pecandu parah gitu. Nggak parah-parah, dia dikenalin sama teman-temannya yang lain. Tapi di mana aku harus lebih cepet dulu nangkep dia sebelum lebih parah. Dia jadi barista di coffee shop, ada teman juga yang di bengkel, dan ada juga yang jadi di pariwisata, berhenti di pariwisata karena dia tahu kelemahannya dia. Dia ngambil job yang lain. Oh bagus tuh. Dia bisa ya tahu kelemahan itu. Karena kita harus rendah hati sih untuk tahu kelemahan kita ya. Benar. Jadi benar-benar Komang ini melayani ini bukan hanya sekedar stop dari dosanya, tapi survive dalam finansial. Iya benar. Jadi nggak cuma sekedar lo. Kayak gini, kita ini sebagai orang percaya, kayaknya kelemahannya hanya satu, yaitu adalah suruh orang bertobat tapi nggak mikirin after dia bertobat tuh gimana. Iya. Iya gak sih? Iya benar. Contoh kita suruh orang PSK bertobat, after dia bertobat siapa yang mau biayain hidup? Benar. Iya kan? Benar. Makanya kita harus benar-benar memikirkan Ya. hal-hal tersebut gitu. Apalagi di keadaan junkie gitu, cundang kan dengan mungkin suatu saat bisa sakau, itu kan agak repot ya. Iya. Terus lagi kerja nih,
terus tiba-tiba sakau gitu kan, agak bingung kan. Jadi memang effort banget gitu, capek banget gitu. Penting tuh. Sampai dia benar-benar berhenti itu gimana caranya Komang? Sampai dia bisa kerja tanpa harus sakau tuh gimana? Ya kayak kalau itu masing-masing sih, caranya masing-masing ya. Karena aku ngasih bayangannya ya, kalian ingat orang yang kalian sayang. Oh, kasih stimulusnya. Iya, jadi kalau kalian setiap mau berbuat, mau make lagi, lihat, ingat pasti ada orang yang nggak pengen kamu ada di situasi seperti itu. Oke, keren ya. Jadi kasih stimulus. Benar-benar. Jadi buat temen-temen nih yang mau selesai dari narkoba, mungkin masih terikat karena narkoba, pengen keluar. Nah, Kalau kata Komang, ingat ada orang, mungkin 1-2 orang, mungkin lebih banyak lagi yang nggak pengen lo ada di tempat itu. Iya. Gitu. oke. Ini Komang nih unik nih pelayanannya ya. Dia tuh ibaratnya tuh pelayanan underground. pelayanan skena nih. Nah jadi nih kalau kita lihat nih dari Komang cerita tentang pelayanannya, yang kita lihat sih Komang nih bukan seorang pelayan yang tanda kutip gerejawi banget nih, ya kan? Ya kan? Orang gereja kan misalnya rapi, ya kan gitu. Mungkin Komang ke gereja pakai celana pendek dengan tato seperti itu, mungkin, woi buset ya gitu kan gitu. Iya. Nah itu sebagai diri Komang sendiri tuh nggak masalah itu. Sebenarnya Nyaman-nyaman aja bagaimana pelayanan seperti ini? aku nggak bergereja sebenarnya sih. Oh gitu. Nggak bergereja, nggak punya gereja. Oke. Jadi di mana aku buat gereja sama teman-temanku. Wih. Jadi kan aku selalu percaya bahwa 2-3 orang berkumpul mengundang hadir di situ gereja kan. Dan aku suka bikin gereja itu ada di sungai, ada di gunung. Wow. Dan Keren. aku nggak ada di gereja dimanapun, aku nggak punya gereja. Nah ini keren nih. Karena ngomongin gereja kan bukan gedung, Iya. Tapi kan tadi pribadi gitu. Kita adalah gereja kan. Iya. Ih keren. makanya gereja yang sesungguhnya bukan kita yang setiap minggu beribadah, Iya. tapi setiap orang yang bertobat dan melakukan kehendak. Iya bener. Nggak kepengen jadi seorang pendeta khotbah di mimbar, orang rapi, pakai jas, pakai dasi. Lebih tepatnya nggak deh. Kalau aku di gereja, aku bakal sibuk ngurusin orang gereja, bukan ngurusin teman-temanku yang di luar. Setuju, ya, benar sih. Dan aku terlena dengan kedalaman. Konsep kayak gini tuh harus diambil ya. Jadi Gereja harus sadar. benar sadar. Jadi ngomongin di Tuhan tuh bukan hanya ke gereja doang nih. Iya. Ya kan? Kan bukan pergi keluar gitu kan. Iya, pergi Ke keluar. gereja doang. Jadi ini yang harus banyak gereja aware sih ya akan Iya. pelayanan ini. Sekarang kalau kita cuma sibuk gereja Senin sampai Minggu, rapat demi rapat, pertemuan demi pertemuan, Sabtu Minggu ibadah gitu. Iya, Gimana mau layani ex pecandu benar. yang masih belum bisa lepas sama sabunya, ya kan? Sedangkan effort banget, susah banget itu kan. Komang susah karena kan kayak harus hadir sama mereka. Benar. Gimana mau melayani yes. XPSK? Nah itu gimana itu ya kan? Jadi ini sebuah mindset baru, bukan baru sih, memang kita harus kebuka sih ya, Benar. pelayanan. Dan jangan hakimi. Iya. Wih, kamu nggak gereja maksudnya apa ya? Enggak begitu. Iya. Gereja bukan berbicara sinode kan ya? Iya. Bukan berbicara organisasi, tapi gereja menjalankan amanat agung. Betul. Dan Komang sudah lakuin itu. Dan kalau mau dihakimi silakan sih, aku nggak pernah peduli. Weh. Jadi gini, aku selalu ngambil konsep Isa Al-Masih, Yesus Kristus itu sendiri, di mana dia pergi, di mana dia banyak penolakan dan nggak diinginkan ada, Oke, iya, no. tapi dampak yang dia buat banyak. Wow, iya. Guys. Aku nggak perlu terkenal, tapi aku banyak dikenal karena apa yang aku lakukan itu tentang Yesus. Matius 7, 21, 3. Itu keren. Itu closing statement yang keren. Keren. Aku nggak perlu dikenal, tapi apa tadi? Aku nggak perlu kenal, yang penting lakukan. Yang Tuhan lakukan. Yang penting melakukan apa itu. Sebenarnya nggak perlu terkenal, yang penting yang terkenal tetap Tuhanku. Yes. Wow. Keren banget.
Gak semua orang bisa kayak Komang sih. Iya. Itu panggilan khusus. Iya. Wow, ini Thank you. ada daging nih. Komang obrolan yang singkat tapi luar biasa. Oke. Dan kita berharap Komang juga nggak akan berhenti Iya. untuk melayani generasi. Berkati di Bali ya, Bali. Lombok, Amin. dan bahkan ke kota-kota Dan lain. Depok. Iya. Depok juga. Karena Komang nih kalau main motor sampai ke Makassar, sampai Iya. Sulawesi, bahkan mau ke Kalimantan nanti ya. Iya, Riding loh. tolong didoakan nanti ya kita mau GKN. Mau IKN nih. Sadis. Oke, milenial baper barisan baper. Ini adalah episode terakhir kita ada di Bali dan Dan besok tag-nya ini kita akan 1:30 guys. setengah satu benar. besok Setengah kita satu. Malam. kembali ke Jakarta, Depok, Jawa Barat. Oke, sampai ketemu Komang di Depok. Sampai Oke. depan. Jangan lupa nonton video-video berikutnya dalam satu channel milenial Bang. baper. God bless you. God bless.